Perkenalkan, nama saya Aman Lestari dengan NIM akhir 612. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari kelompok 1, yaitu Arif Winanda Pangabean dengan NIM akhir 054. Nah, bagaimana perusahaan mengukur potensi resiko dan keuntungan sebelum melakukan investasi langsung di pasar asing? Nah, perusahaan itu bisa dapat menggunakan metode yang namanya Value at Risk atau VAR untuk mengukur resiko kerugian maksimum pada suatu kinerja investasi saham dalam perusahaan di pasar asing. Nah, apa itu FAR? FAR adalah pengukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat risiko yang terkait dengan portofolio atau perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan metode Risk Adjusted Return of Capital atau ROC. Nah, itu tuh untuk mengukur tingkat keuntungan investasi. Jadi melalui pendekatan itu tuh, bobot resiko investasi dapat terukur sehingga investor akan memperoleh nilai bagi hasil yang optimal dan konstruktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aulia, NIM akhir 609, akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Putri Wulandari. Dengan pertanyaannya, bagaimana sih negara berkembang dapat memanfaatkan perdagangan internasional untuk mengatasi tantangan ekonomi, dan bagaimana kebijakan proteksionisme dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Menurut saya, negara-negara berkembang dapat memanfaatkan perdagangan internasional untuk mengatasi tantangan ekonomi dengan beberapa cara. Mereka dapat meningkatkan ekspor komoditas unggulan, mengakses teknologi dan modal asing. Kemudian serta memperluas pasar untuk produk-produk domestik. Selain itu, partisipasi dalam rantai pasok global juga dapat meningkatkan daya saing industri nasional. Namun, negara-negara berkembang juga perlu waspada terhadap dampak negatif seperti ketergantungan ekspor dan volatilitas harga komoditas. Kebijakan proteksionisme dapat mempengaruhi hubungan perdagangan antar negara dengan cara membatasi impor melalui tarif, kuota, atau subsidi untuk industri dalam negeri. Hal ini dapat memicu konflik perdagangan antar negara dan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya secara global. Selain itu, proteksionisme juga dapat memicu pembalasan dari negara lain yang berpotensi merugikan semua pihak melalui perang tarif dan kuota. Dengan demikian, kebijakan proteksionisme dapat perlu dipertimbangkan secara hati-hati untuk menghindari konsekuensi negatifnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta Aprilia, NIM akhir 628, dari kelompok 3, dengan pertanyaan mengapa suatu negara menerapkan berbagai jenis kebijakan perdagangan internasional. Nah, suatu negara menerapkan berbagai jenis kebijakan perdagangan internasional untuk menjaga kepentingan ekonomi, untuk mempromosikan pertumbuhan dan mencapai tujuan pemerintah. Nah, beberapa macam kebijakan perdagangan internasional seperti yang pertama ada tarif impor, kemudian kuota impor, larangan impor, subsidi ekspor, persyaratan kandungan lokal, kemudian tarif ekspor, dan kebijakan proteksionisme. Nah, dalam kebijakan perdagangan internasional ini dapat meningkatkan keuntungan kerjasama bilateral dan multilateral, tetapi juga dapat mengarah ke ketidakpastian seperti ketergantungan ekspor, volatilitas, harga komoditas, dan konflik perdagangan antar negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan perdagangan internasional sesuai dengan situasi dan kondisi pasar global tersebut. Saya Siti Nurliatul Qurdia dengan NIM akhir 623 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya itu karena keduanya dapat mempengaruhi daya saing perusahaan, menghambat pertumbuhan ekspansi, dan meningkatkan ketidakpastian. Perbedaan mata uang, di mana fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi keuntungan dan kerugian perusahaan internasional jika mata uang lokal mengalami depresiasi terhadap mata uang di negara asal perusahaan. Harga pokok yang diimpor akan meningkat, menyusahkan konsumen lokal, dan merugikan daya saing perusahaan. Adapun cara mengatasinya, perusahaan dapat menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka atau opsi valuta asing untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar. Ada politik dumping, misalnya penurunan harga dan persaingan tidak sehat, di mana politik dumping melibatkan penjualan barang atau jasa di pasar internasional dengan harga di bawah biaya produksi atau harga pasar domestik. Hal ini merugikan produsen lokal dan menciptakan persaingan tidak sehat. Cara mengatasinya, perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintah dan menggunakan diplomasi untuk menyelesaikan masalah perdagangan yang melibatkan praktik dumping. Saya Siti Nurliatul Qurdia dengan NIM akhir 623 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jawabannya, model Melitz-Melo atau sering disebut sebagai model Melitz atau model heterogenitas merupakan kontribusi penting dalam ekonomi perdagangan internasional. Dikembangkan oleh Mark Melitz dan Gian Marco pada tahun 2008, model ini mencoba mengatasi keterbatasan model perdagangan tradisional yang mengasumsikan bahwa semua perusahaan dalam suatu negara memiliki produktivitas yang sama. Dampak pada pola perdagangan, model Melitz-Melo memberikan wawasan bahwa perusahaan yang lebih produktif cenderung terlibat dalam perdagangan internasional, sedangkan perusahaan yang kurang produktif lebih cenderung fokus pada pasar domestik. Seiring berjalannya waktu, model ini dapat menjelaskan mengapa terdapat sejumlah kecil perusahaan yang mendominasi ekspor suatu negara, sementara sebagian besar perusahaan itu hanya beroperasi di pasar domestik saja. Nah, model Melitz-Melo tetap relevan untuk menjelaskan tren perdagangan global saat ini, terutama ketika melibatkan negara-negara dengan sektor industri yang heterogen.
Saya Siti Nurlatul Qadriyah dengan NIM akhir 623 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Dimisalkan perusahaan A merupakan produsen teknologi tinggi dengan memiliki paten yang unggul dalam pengembangan baterai yang lebih efisien. Mereka melihat peluang pasar yang besar di negara B yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dan permintaan tinggi untuk produk mereka. Dengan demikian, perusahaan A memutuskan untuk berinvestasi langsung dengan mendirikan fasilitas produksi di negara B. Nah, dalam hal ini ownership yaitu kepemilikan, perusahaan A memiliki keunggulan kepemilikan dalam teknologi baterai yang efisien. Selanjutnya ada location. Nah, negara B memberikan akses ke pasar yang berkembang dan sumber daya yang mendukung produksi baterai. Kemudian ada internalization, di mana dengan memiliki fasilitas produk di negara B, perusahaan A dapat mengontrol proses produksi dan melindungi keunggulan teknologinya. Nah, kesimpulannya yaitu paradigma electric Dunning menyajikan pendekatan yang komprehensif untuk menjelaskan motivasi di balik FDI dengan mempertimbangkan faktor kepemilikan, lokasi, dan internalisasi. Dalam situasi dunia yang terus berubah, paradigma ini tetap relevan dalam menganalisis keputusan perusahaan untuk melakukan investasi langsung ke luar negeri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 atas nama Cindy Safety dengan NIM akhir 187. Pertanyaannya, bagaimana teori perdagangan internasional menjelaskan keuntungan komparatif antar negara yang terlibat dalam perdagangan dan bagaimana hal ini mempengaruhi aliran perdagangan antar negara? Nah, poin yang pertama-tama tuh teori keunggulan komparatif sendiri itu menjelaskan bahwa suatu negara cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasanya yang bisa dihasilkan yang hasilnya itu bisa lebih efisien daripada negara lain. Kemudian dengan melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan ini, negara itu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Jadi melalui keunggulan kooperatif ini, negara-negara tuh dapat meningkatkan keuntungan margin mereka, perdagangan internasional. Dan karena itu mereka tuh masih dapat memiliki keunggulan kooperatif yang membenarkan aktivitas perdagangan. Jadi teori ini tuh memberikan kerangka kerja untuk memahami mengapa dan bagaimana negara-negara melakukan perdagangan antar mereka serta dampak terhadap perekonomian global. Nah, teori ini tuh mempengaruhi aliran perdagangan antar negara dengan mendorong negara-negara melakukan spesialisasi itu sendiri. Jadi dalam produksi barang atau jasa yang mereka hasilkan itu lebih efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syafira Iswana dengan NIM akhir 601 dari kelompok 9. Pertanyaannya, apa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam memilih negara tujuan investasi internasional dan bagaimana cara perusahaan mengatasi risiko investasi internasional yang dihadapinya? Perusahaan di sini memilih negara tujuan investasi internasional dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, yang pertama itu sebagai stabilitas politik dan regulasi. Nah, negara dengan politik stabil dan regulasi yang menjaga hak-hak penguasa seperti kebijakan perdagangan internasional yang terjaga sangat menarik untuk investasi internasional. Kemudian yang kedua, ketersediaan infrastruktur. Negara dengan infrastruktur yang baik seperti jaringan transportasi, infrastruktur komunikasi, dan sumber daya energi. Kemudian yang ketiga, kepentingan ekonomi. Negara dengan ekonomi yang kuat dan pertumbuhan yang stabil sangat menarik untuk investasi internasional. Kemudian yang keempat, kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kelima, koordinasi dengan pihak lain. Nah, dengan ini negara koordinasi yang baik dan dengan pihak yang lain seperti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Kemudian cara mengatasi resiko investasi internasionalnya sendiri yaitu seperti memantau perubahan dalam politik dan regulasi yang mungkin mempengaruhi investasi internasional. Kemudian yang kedua, memahami resiko politik, ekonomi, dan sosial yang mungkin terjadi dalam negara tujuan investasi dan mengidentifikasi strategi untuk mengurangi dampak negatif di masa depan. Kemudian yang ketiga, menghadapi perubahan dalam pasar dan politik dengan memastikan keterlibatan manajemen yang kuat seperti memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dan berkompetensi yang tinggi. Kemudian membangun jaringan dengan pemerintah, kemudian juga menggunakan peluang yang ada dalam pasar global. Seperti itu untuk cara mengatasinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Putri Lestari dengan NIM akhir 639 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 dengan nama Bernika Ifada Angelin dengan NIM akhir 650. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana cara pengembangan kemitraan strategis dengan investor asing dapat mendukung pengembangan sektor industri nasional? Jadi menurut kami, cara yang pertama yaitu memastikan bahwa kemitraan yang dijalin itu berjalan lurus dengan kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua, memilih investor asing yang memiliki nilai dan pemahaman yang lebih dibandingkan yang lain, di mana investor ini dapat memberikan edukasi atau arahan lebih lanjut untuk kemajuan dari sektor industri tersebut. Nama saya Fitri Putri Lestari akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11 dengan nama Yesi Maudi Dwi Putri dengan NIM akhir 592. Pertanyaannya, dengan Indonesia masih tergolong belum ramah terhadap investor asing, terutama karena aturan yang tumpang tindih serta birokrasi yang berbelit-belit, seberapa jauh hal tersebut berdampak negatif terhadap negara, dan langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah tersebut, atau paling tidak meminimalisir dampak negatif dari masalah tersebut. Aturan yang tumpang tindih serta birokrasi yang berbelit-belit pasti ada dampak negatifnya. Yang pertama, menjadi ketidakpastian hukum, sehingga ketidakpastian hukum yang ada menjadi investor yang ingin menginvestasikan dananya ke perusahaan menjadi ragu-ragu, dan hal ini yang berdampak menjadi yang kedua, yaitu menurunkan daya saing suatu negara terhadap investor yang akan menanamkan modalnya. Dampak yang ketiga yaitu biaya yang dikeluarkan
pada perusahaan tersebut pastinya akan lebih besar karena birokrasi yang berbelit akan membutuhkan biaya yang besar pula. Lalu langkah-langkah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah itu apa? Yang pertama mungkin bisa memperbaiki birokrasinya terlebih dahulu, mungkin lebih dicek siapa yang korupsi dan sebagainya. Lalu yang kedua bisa transparansi terhadap aturan atau prosedurnya dengan memberitahu kepada masyarakat bagaimana aturan atau prosedurnya yang harus dilakukan yang sebenarnya. Lalu yang ketiga itu bisa dengan mengedukasi para aparat birokrasi agar meningkatkan pengetahuannya terkait hal tersebut. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12 atas nama Dian Hikmatul Aulia dengan NIM akhir 577. Apa perbedaan utama antara teori perdagangan, komparatif, dan keunggulan mutlak, serta bagaimana masing-masing teori memberikan pandangan dan manfaat terhadap perdagangan internasional. Nah, perbedaannya itu kalau teori keunggulan mutlak itu, menurut teori ini negara itu harus berfokus pada produksi barang atau jasa yang mereka bisa hasilkan dengan biaya absolut minimum. Lalu yang kedua itu negara dengan keunggulan mutlak dapat memproduksi suatu barang atau jasa, akan mengekspornya dan mengimpor barang atau jasa yang memerlukan teori. Nah, kemudian ada teori ini tuh mendorong suatu negara untuk melakukan spesialisasi dalam produksinya. Nah, kalau keunggulan terus kalau perbedaan dari teori kooperatif itu, pertama itu ada teori ini dikembangkan oleh David Ricardo dan menyatakan bahwa negara-negara cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa yang mereka bisa hasilkan dengan lebih efisien daripada negara lain. Kemudian pernyataan kedua itu dengan melakukan pandangan berdasarkan keunggulannya, keunggulan komparatif ini negara-negara itu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Nah, jadi perbedaannya itu yang satu itu dengan biaya absolut minimum, yang satu itu untuk meningkatkan kesejahteraan dalam produksi. Nah, kalau masing-masing teori itu ada pandangan dan manfaatnya. Nah, kalau teori keunggulan mutlak itu manfaatnya itu pandangan itu menyoroti pentingnya efisien dalam produksi dan spesialisasi dalam produk. Nah, sedangkan manfaatnya ini menciptakan alasan untuk perdagangan internasional dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kemudian mengenai teori komparatif menjelaskan bagaimana negara dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif. Manfaatnya itu mempertimbangkan hambatan perdagangan dan memberikan kerangka kerja untuk memahami pola perdagangan dan dampaknya terhadap perekonomian global. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Saya Siti Nurlelatul dengan NIM akhir 623 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13. Jawabannya, salah satu teori investasi internasional yang dapat digunakan untuk menjelaskan peran insentif pemerintah dalam menarik investasi asing adalah teori investasi langsung asing (FDI) dari perspektif paradigma Electric Dunning atau teori ownership, location, dan internalization. Dalam hal ini, misalkan suatu negara menghadapi persaingan sengit untuk menarik investasi asing dalam industri teknologi. Nah, pemerintah negara tersebut memutuskan untuk memberikan insentif pajak yang signifikan termasuk tax holiday selama beberapa tahun pertama operasi bagi perusahaan teknologi asing yang berinvestasi dalam pendirian pusat riset dan pengembangan di negara tersebut. Selain itu, pemerintah menyediakan subsidi untuk infrastruktur teknologi tinggi dan memberikan dukungan dalam pelatihan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Dalam hal ini ada pun pertimbangannya di mana insentif tersebut dapat membantu menarik perusahaan asing dengan memberikan keunggulan finansial dan keamanan bagi investor. Selanjutnya ada dalam konteks paradigma OLI, insentif ini memberikan dorongan pada faktor kepemilikan dan lokasi karena perusahaan akan merasakan keuntungan pajak dan subsidi yang meningkatkan keunggulan kompetitif mereka di pasar tersebut. Nah, ada kesimpulannya, insentif pemerintah seperti tax holiday, subsidi, dan fasilitas dukungan dapat berperan penting dalam meningkatkan daya tarik suatu negara untuk investasi asing. Pendekatan ini sesuai dengan konsep teori OLI di mana pemerintah menciptakan lingkungan untuk mendukung dan menarik investor asing dalam memberikan insentif yang berdampak pada kepemilikan, lokasi, dan internalisasi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Fitri Putri Lestari dengan NIM akhir 639 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 14 dengan nama Husain Maulana dengan NIM akhir 728. Pertanyaannya, apa saja risiko dalam hal currency exchange yang harus diperhatikan ketika melakukan transaksi internasional? Jadi di sini ada dua risiko yang akan dihadapi. Yang pertama, risiko transaksi. Risiko transaksi itu terjadi ketika perusahaan bekerjasama dengan perusahaan lain, khususnya di negara lain. Misalnya, perusahaan yang di Indonesia bekerjasama dengan perusahaan yang ada di Malaysia dalam hal pasokan bahan baku dan mata uang untuk transaksi yaitu di negara Malaysia. Jadi di sini ada perbedaan dalam mata uang, yaitu mata uang Indonesia rupiah dan mata uang Malaysia yaitu ringgit. Jadi karena ada perbedaan nilai mata uang, yaitu 1 ringgit Malaysia sama dengan sekitar 3.300 rupiah, maka akan berdampak pada transaksi tersebut. Jika misalnya saja dalam negara Malaysia itu mata uangnya sedang menguat, maka Indonesia yang membayar dengan mata uang Malaysia yaitu ringgit akan ditambahkan biaya yang lebih besar karena di Malaysia mata uang sedang menguat. Lalu resiko yang kedua yaitu resiko ekonomi, di mana kan tadi ada di negara Indonesia dan di negara Malaysia. Jadi ada dua negara yang berbeda dan di dua negara tersebut memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Jadi misalnya saja kondisi ekonomi itu misalnya adanya suku bunga yang naik ataupun turun. Biasanya kalau suku bunga naik itu investor itu mulai menanamkan modalnya ke perusahaan lain karena akan berdampak positif juga pada pengembaliannya yang cenderung besar karena suku bunga yang naik.